warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildawati, NIM C0D0194041. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu akuntansi perpajakan dengan judul konsep pajak PPN yang timbul dari piutang, perlakuan pajak pada piutang tak tertagih, perlakuan pajak pada persediaan. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. PPN, pajak pertambahan nilai, adalah pajak yang dikenakan atas margin atau penambahan nilai atas suatu barang dan jasa. Jurnal PPN bisa diartikan sebagai pencatatan akuntansi atas pajak pertambahan nilai yang melekat pada suatu transaksi, baik transaksi penjualan maupun pembelian. Pedoman penyusunan jurnal PPN. Proses pembukuan atau pembuatan jurnal PPN terdiri dari 3 faktor, yaitu yang pertama, pembelian, di mana PPN dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, penjualan dan PPN terutang. Yang ketiga, PPN yang masih harus dibayar dan lebih bayar PPN. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Dalam penyebut piutang tak tertagih, istilah yang digunakan oleh Undang-Undang PPH adalah piutang yang nyata-nyata tidak ditagih. Secara definisi, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh wajib pajak. Metode piutang tak tertagih. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung piutang tidak tertagih. Yang pertama, metode penyisihan piutang tidak tertagih. Untuk nominal yang besar, metode pencatatan piutang tidak tertagih ini lebih sering menjadi pilihan. Komponen utama dari metode ini adalah perkiraan piutang tidak tertagih, entry jurnal dengan mendebit beban hutang buruk, dan penyisihan kredit untuk piutang tidak tertagih. Menghapus akun piutang tak tertagih pada akun debit, penyisihan piutang dan kredit akun piutang yang sesuai. Yang kedua, metode penghapusan piutang tak tertagih. Metode penghapusan hanya dapat digunakan untuk nominal yang kecil. Metode ini melibatkan penghapusan langsung ke akun piutang, sehingga Anda perlu mempertimbangkan persyaratan penghapusan piutang tak tertagih kepada konsumen. Dengan demikian, beban piutang tidak menjadi kerugian perusahaan, sehingga secara langsung piutang tidak tertagih ini tidak menghasilkan pendapatan dan menurunkan laba. Perlakuan pajak pada persediaan. Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Berikut adalah beberapa contoh persediaan. Jumlah pakaian yang harus dijual perusahaan, hot down yang siap dijual oleh stand hot down, bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat furnitur, cupcake yang belum selesai di toko roti, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat limun untuk stand limun. Jenis-jenis persediaan. Di bawah ini adalah beberapa jenis persediaan yang perlu kenal jika Anda adalah seorang pemilik bisnis. Berikut adalah beberapa jenis persediaan. Yang pertama, persediaan barang baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.